Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah seminar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyeminarkan proposal skripsi yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Kenanga dengan NPM 22203060033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Model Inquiry Terbimbing Berpendekatan TPAJK terhadap Kemampuan Numerasi Matematika. Kita memasuki latar belakang. Menurut hasil PISA tahun 2022, Indonesia mengalami kenaikan peringkat, namun skor rata-rata numerasinya menurun. Berdasarkan rapor pendidikan 2024, hanya terdapat 49,8% siswa SMA yang mencapai kompetensi minimum numerasi. Di saat ini pula, kita telah memasuki era digital yang menuntut penggunaan teknologi. Namun kita ketahui masih minim dimanfaatkan secara optimal. Pada kenyataannya, kita dapatkan guru di SMA N1 Dukun masih dominan menggunakan metode konvensional berupa ceramah dan teknologi yang digunakan hanya berupa PowerPoint. Minat belajar peserta didik pun masih rendah, banyak yang kesulitan memahami soal cerita dan juga konsep numerasi. Maka dari itu dipilih model inquiry terbimbing yang dapat mendorong keterlibatan aktif, meningkatkan berpikir kritis. Pendekatan TPAJK mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Identifikasi masalahnya yang pertama, kemampuan numerasi matematika siswa cenderung rendah. 2. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan persoalan matematika masih rendah. 3. Model pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru atau teacher center. 4. Belum pernah diimplementasikan model pembelajaran inquiry terbimbing berpendekatan TPAJK di SMA tersebut. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang dan juga identifikasi masalah, kita dapat tarik rumusan masalahnya, yaitu apakah kemampuan numerasi matematika siswa yang menerima model pembelajaran inquiry terbimbing berpendekatan TPAJK akan lebih baik daripada kemampuan numerasi siswa yang menerima model pembelajaran konvensional. Sehingga kita dapatkan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis kemampuan numerasi matematika siswa yang menerima model pembelajaran inquiry terbimbing berpendekatan TPAJK lebih baik dibandingkan dengan kemampuan numerasi siswa yang menerima model pembelajaran konvensional. Tinjauan pustakanya yang pertama, ada penelitian dari Viata dan Suartini tahun 2022 dengan penelitiannya berupa pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan numerasi matematika. Hasil penelitiannya adalah menerapkan model pembelajaran tersebut mampu meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik MTS Negeri Gantiwarna Klaten. Nah, perbedaannya penelitian ini menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan TPAJK. Dan yang kedua, ada penelitian dari NISFAH tahun 2022 dengan penelitiannya yaitu Collaborative Inquiry Integrate Technological Pedagogical Content Knowledge to Improve Higher Order Thinking Skill. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya respon positif berupa peningkatan HOTS peserta didik oleh adanya penerapan pembelajaran inquiry berbasis TPAJK. Nah, perbedaannya terdapat pada aspek kognitifnya. Untuk kerangka teoritisnya menggunakan model inquiry terbimbing. Model inquiry terbimbing yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan tahapan menyajikan masalah, mengumpulkan data, eksperimen, merumuskan penjelasan, dan analisis. Mendorong siswa untuk berpikir kritis
aktif, dan mampu menemukan solusi sendiri. Yang kedua, pendekatan TPAJK. Pendekatan TPAJK merupakan integrasi dari teknologi atau technological, pedagogical, dan content atau content knowledge. Memungkinkan guru untuk menyampaikan materi secara kontekstual dan juga interaktif. Kemampuan numerasi, kemampuan memahami, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Untuk kerangka berpikirnya, dapat diketahui dalam bagan kita sudah dapatkan identifikasi masalahnya, lalu oleh karena itu kita memerlukan adanya pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan numerasi matematika. Dan kita akan melakukan model inquiry terbimbing berpendekatan TPAJK ini di kelas eksperimennya, lalu kelas kontrolnya dengan menggunakan pembelajaran langsung. Kita akan menganalisis kemampuan numerasi matematikanya. Lalu hasil yang diharapkan, kemampuan numerasi peserta didik yang diajar menggunakan model inquiry terbimbing dengan pendekatan TPAJK lebih baik daripada kemampuan numerasi matematika peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran langsung. Lalu untuk bab 3-nya atau metode penelitian, yang pertama, desain penelitiannya menggunakan metode kuantitatif jenis kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test, non-equivalent control group. Kelas eksperimennya menggunakan model inquiry terbimbing berpendekatan TPAJK. Lalu kelas kontrolnya akan menggunakan model pembelajaran langsung. Variabel bebas yaitu model pembelajarannya, variabel terikatnya kemampuan numerasinya. Lalu untuk populasi dan sampel, populasinya seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Nukun dan sampelnya kelas 10 rombel 4 itu sebagai eksperimen dan 10 rombel 1 itu sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelasnya ada 36 siswa. Untuk metode instrumen penelitian, yaitu berupa lembar observasi, pedoman wawancara, tes numerasi berupa post-test dan juga pretest dan juga post-test, dan angket validasi. Validitas dan reliabilitasnya juga akan diuji menggunakan Aiken dan Cronbach. Dan teknik pengumpul yang ke 5 ada teknik pengumpulan datanya, yaitu observasi, wawancara, tes, numerasi, dan juga angket. Dan teknik analisis datanya, analisis data awal dan akhirnya, yaitu uji normalitas menggunakan Lilliefors, uji homogenitas menggunakan uji F, uji keseimbangan rata-rata, dan juga uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dan juga tambahan, saya persilahkan.